Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok keempat akan membahas tentang evaluasi keberhasilan pengelolaan di kawasan konservasi dan strategi promosi wisata di Karimun Jawa. Nah, Karimun Jawa ini merupakan tempat konservasi yang sangat penting di Indonesia yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kawasan ini terdiri dari 27 pulau kecil yang tersebar di Laut Jawa yang sebagian besarnya merupakan area konservasi Taman Wisata Karimun Jawa. Penetapan area konservasi ini dilakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan pesisir yang memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi. Karimun Jawa ini terbagi dalam 5 ekosistem. Yang pertama, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan hujan tropis bagian dataran rendah. Keberadaan berbagai ekosistem tersebut menjadikan Karimun Jawa sebagai habitat ikan, biota laut, dan tumbuhan pesisir yang penting bagi keseimbangan lingkungan. So guys, sekarang kita akan masuk ke alasan kenapa sih Karimun Jawa itu wajib untuk dikunjungi. Di sini kita ada 3 alasan atau 3 poin penting yang dapat kita jelaskan kenapa sih Karimun Jawa ini penting sekali untuk dikunjungi. Poin pertama, adanya perpaduan indah antara keindahan alam. Terus yang kedua, pengalaman wisata bahari yang tentunya akan teman-teman dapat ketika berkunjung di Karimun Jawa sendiri. Terus yang ketiga, adanya nilai konservasi lingkungan yang dimana kita tahu sendiri bahwa pemanfaatan nilai-nilai konservasi lingkungan itu di Karimun Jawa itu masih sering diterapkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke potensi utama di kawasan Karimun Jawa, di mana Karimun Jawa sendiri itu adalah suatu kawasan destinasi wisata bahari yang salah satu destinasi unggul yang ada di Indonesia, di mana Karimun Jawa sendiri memiliki potensi untuk mendukung pariwisata di Karimun Jawa sendiri. Yang pertama itu potensi terkait kekayaan sumber daya alam dan ekosistem pesisir yang masih terjaga. Nah, di mana semua itu memiliki sebuah aspek utama yang mendukung untuk keberlanjutan di suatu kawasan destinasi Karimun Jawa. Yang pertama itu terkait potensi wisata bahari, di mana potensi wisata bahari sendiri di sana tuh masih ada pantai, terumbu karang, lalu ada snorkeling, diving, dan island hopping. Lalu yang kedua itu ada potensi terkait ekowisata, di mana di sana masih ada hutan mangrove, lalu ada kawasan konservasi taman nasional, lalu ada keanekaragaman hayati. Lalu yang ketiga ada terkait potensi wisata budaya, di mana masyarakat di sana sendiri masih ada terkait ke kuliner lokal, lalu ada kerajinan, lalu ada wisata religi, lalu ada pemandu lokal. Lalu yang keempat sendiri ada terkait potensi ekonomi keberlanjutan, di mana di sana menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh pariwisata di kawasan Karimun Jawa. So guys, jadi sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih tantangan yang terjadi di Karimun Jawa sendiri, khususnya tantangan pengelolaan destinasi wisata yang ada di sana. Di sini kita akan menjelaskan ada satu tantangan utama yang mempengaruhi sekali perkembangan destinasi pariwisata di sana, yaitu belum optimalnya penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Di sini kami akan memberikan satu contoh, yaitu seperti meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat pertumbuhan jumlah wisatawan dan pembangunan fasilitas wisata, yang dimana ini sama sekali belum tertanggulangi begitu. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan, namun itu sangat belum optimal. Terus adanya aspek pelayanan destinasi dan infrastruktur pendukung aksesibilitas menuju Karimun Jawa itu masih sangat dibutuhkan sekali begitu, masih sangat minim, sehingga ini menjadi kendala atau misalkan menjadi penghambat untuk perkembangannya destinasi wisata yang ada di Karimun Jawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak pengelolaan destinasi wisata Karimun Jawa terhadap aspek sosial, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Yang pertama yaitu aspek lingkungan, di mana dampaknya itu tekanan ekologis yang cukup besar. Karena itu, jumlah wisatawan dan aktivitas wisata perlu dikelola sesuai daya dukung lingkungan. Kemudian
Kemudian aspek sosial yang dimana dampaknya yaitu perubahan pola hidup, nilai sosial, serta hubungan masyarakat sebelumnya aktivitas pertanian dan perikanan menjadi sektor jasa wisata. Nah, maka dari itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan agar tidak terjadi konflik. Kemudian aspek ekonomi, di mana dampaknya yaitu peluang usaha baru seperti homestay, penyewaan kapal wisata, penyewaan peralatan, pemandu wisata, kuliner, transportasi, dan penjualan souvenir. Namun, ketergantungan yang tinggi pada sektor pariwisata ini juga beresiko seperti saat pandemi, ketika jumlah wisatawan menurun dan pendapatan masyarakat ikut terdampak. Kemudian, aspek yang terakhir yaitu aspek budaya. Dampaknya yaitu pelestarian berbagai potensi budaya lokal seperti kuliner khas Karimun Jawa, kerajinan tangan, wisata religi, serta tradisi pembuatan kapal. Namun, budaya lokal tersebut juga harus tetap dilestarikan, bukan hanya dijadikan daya tarik wisata. Jadi, pengelolaan Karimun harus menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan pelestarian lingkungan, sosial, dan budaya agar pariwisata tetap berkelanjutan. Oke guys, jadi di sini kita masuk di strategi promosi di destinasi Karimun Jawa. Di sini terdapat brosur, dan brosur ini salah satu brosur ya bukan hanya menikmati atraksi dengan paketnya, tetapi di sini juga banyak edukasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu ada snorkeling, yang dimana di situ kita mengenali beberapa jenis terumbu karang. Yang kedua ada bersih-bersih pantai. Yang ketiga di sini ada penanaman mangrove dan transparansi terumbu karang. Terus selanjutnya ada mengenali budaya dan mengunjungi satwa. Nah, di sini diterangkan juga bahwa brosur ini bukan hanya untuk atraksi saja semata, namun di sini juga banyak edukasi yang memanfaatkan bagaimana kita berkunjung di sebuah destinasi yaitu Karimun Jawa, namun tetap menjaga kelestarian di sana. Dari pertama mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua di sini ada bersih-bersih, dan di sini ada kesadaran wisatawannya sendiri. Oke guys, jadi kita langsung masuk lagi ke strategi untuk mengukur keberhasilan pengelolaan di destinasi. Oke, yang pertama di sini ada pengadaan promosi dan marketing. Ya, di sini dia dengan memanfaatkan daya tarik dari Pulau Cemara Kecil kepada wisatawan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Di sini promosinya bukan hanya untuk masyarakat lokal, namun juga bisa menjangkau wisatawan dari luar juga. Yang kedua di sini ada pemenuhan kebutuhan wisatawan, misalnya di Karimun Jawa ada yang berkunjung yaitu muda-mudi. Di situ bisa ditambahkan fasilitas barbecue, terus ada foto spot, ada juga camping yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini ada penerapan wisata keberlanjutan yang bisa disebut juga sustainable tourism, yang di sini pengadaan atraksi wisata bahari berbasis edukasi yang dilaksanakan atraksi di lokasi wisata Pulau Cemara Kecil. Misalnya di sini ada penanaman mangrove, terus ada rehabilitas karang, terus ada bersih-bersih. Terus wisatawan juga yang berhasil mengikuti acara ini akan mendapatkan reward. Sekarang saya akan membahas strategi evaluasi keberhasilan pengelolaan wisata di Karimun Jawa. Yang pertama ada strategi evaluasi, yang yaitu batas daya dukung ekologis dan layanan. Di mana batas evaluasi batas daya dukung ekologis dan layanan ini yaitu keberhasilan aspek konservasi diukur dari kemampuan lingkungan dalam mendukung pariwisata tanpa merusak alam. Yang kedua ada strategi evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan kapasitas komunitas, yaitu keberhasilan sektor ekonomi dinilai dari beberapa inklusif manfaat wisata yang bisa dirasakan oleh warga di sekitar pesisir pantai.
kesimpulan dari kelompok kami yaitu keberhasilan Taman Nasional Karimun Jawa sebagai destinasi wisata bahari unggulan yang berkelanjutan atau sustainable tourism sepenuhnya bergantung pada penerapan sistem perencanaan pariwisata